Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya Mia Andinuari dari PG PAUD Untirta ingin membahas dan menjabarkan materi tentang kekerasan fisik pada anak usia dini. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah permasalahan anak usia dini dengan dosen pengampu Bapak Fahmi MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya bersama-sama yuk, check it out! Materi yang akan saya jabarkan pada video kali ini tentang kekerasan fisik anak usia dini. Pertama-tama, yang akan saya bahas tentang pengertian kekerasan fisik. Pengertian kekerasan fisik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 15A merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu, menurut Barker dalam Furairoh 2007 juga mendefinisikan tentang child abuse, yaitu tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasanya dilakukan kekerasan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak usia dini. Selanjutnya, tentang jenis-jenis kekerasan berdasarkan pelakunya. Yang pertama, tipikal tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Tindak kekerasan pada anak adalah perilaku yang salah yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, ataupun orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam, serta hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak. Yang kedua, tipikal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di PAUD. Kemudian, yang ketiga, tipikal tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya di PAUD. Menurut Tower 2003, dalam konteks dunia pendidikan, khususnya persekolahan, tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman sebaya dikenal dengan sebutan bullying. Istilah bullying merujuk pada perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Baik, dilanjut pembahasan berikutnya adalah faktor kekerasan fisik terhadap anak usia dini. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua. Faktor penyebab orang tua melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak ialah pertama, kondisi kepribadian. Kondisi kepribadian orang tua sangat berpengaruh terhadap terjadinya atau tidaknya tindakan kekerasan terhadap anak. Kondisi kepribadian tersebut meliputi kepribadian yang matang, kemampuan diri dalam mengatasi tekanan emosional atau kekecewaan. Kedua adalah kondisi sosial. Kondisi ini meliputi kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang tidak nyaman. Kondisi tersebut membuat anggota keluarga atau anggota masyarakat rentan stres. Yang ketiga, pengalaman kekerasan masa lalu orang tua. Orang tua merupakan model bagi pengasuhan anak-anak mereka ketika sudah dewasa. Orang tua yang pernah mengalami kekerasan di masa lalu akan cenderung melakukan kekerasan pada anak-anak mereka di zaman sekarang. Pengalaman kekerasan yang diterima oleh orang tua mereka waktu kecil dianggap sebagai cara mendisiplinkan anaknya. Yang keempat, proses sosialisasi mempunyai pengaruh dalam munculnya perilaku agresi. Anak-anak adalah seorang imitator yang dengan mudah mereka akan meniru kata-kata maupun perilaku yang kasar yang diterimanya. Anak-anak
yang dalam interaksi sosialnya mendapatkan kekerasan, maka mereka akan menganggap hal itu adalah benar dan akan dibawa sampai mereka dewasa. Yang kelima, penanaman disiplin pada anak. Disiplin adalah cara yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengajarkan kepada anak-anak perilaku yang benar dan salah, supaya bisa berperilaku yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah faktor dari anak. Yang pertama adalah faktor pengaruh media. Yang kedua, pola asuh orang tua. Yang ketiga, karakteristik dan latar belakang sekolah. Yang keempat, teman sebaya. Dan yang terakhir, tekanan dari lingkungan. Kemudian, faktor dari sekolah. Salah satu penyebab terjadinya tindakan kekerasan menurut National Youth Violence Prevention Research Center tahun 2002 adalah iklim sekolah yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan orang dewasa atau guru pada saat jam istirahat, ketidakpedulian guru dan siswa terhadap perilaku yang mengaruhi pada bullying, serta penerapan peraturan anti-bullying yang tidak konsisten, merupakan kondisi-kondisi yang menumbuhkan suburnya terjadinya tindak kekerasan di sekolah. Latar belakang sekolah juga turut mempengaruhi terjadinya kekerasan. Faktor berikutnya adalah faktor dari teman sebaya. Faktor yang melatar belakanginya antara lain merasa teman nakal dan mengganggu, mencari perhatian, ingin merebut mainan teman, memaksa mengambil mainan teman, serta ingin merebut tempat duduk. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya tentang kasus kekerasan anak usia dini. Hasil survei KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah, dan 17,9% di lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan fisik diantaranya berupa mencubit, menjewer, menyentuh, meraba atau memegang dengan maksud pelecehan seksual, memukuli, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas, mendesak hingga ke posisi yang menyakitkan, merusak serta menghancurkan, atau merebut barang-barang milik anak yang ditindas. Kasus yang pertama adalah individu yang tinggal di mana banyak terjadi kekerasan, maka individu tersebut rentan melakukan atau mengalami kekerasan itu sendiri. Data penelitian ini menunjukkan bahwa angka kekerasan pada anak dari 4 kecamatan didominasi oleh Kecamatan Gedong Tengen. Hal ini dapat dikaji lebih dalam dengan melihat lingkungan dan kondisi di kecamatan tersebut. Kecamatan ini memiliki 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman. Dalam 2 kelurahan ini, terdapat beberapa tempat strategis seperti Stasiun Tugu dan Malioboro. Di sekitar tempat ini, terdapat beberapa lokalisasi seperti Pasar Kembang dan Bong Suwung. Pratama menemukan bahwa di sekitar Bong Suwung tersebut tempat tinggal preman-preman dan gali-gali yang identik dengan kekerasan. Hal ini disebabkan karena tempat ini merupakan lokalisasi prostitusi kelas menengah ke bawah, sehingga konsumen atau pemakai merupakan buruh dan kuli. Bahwa orang tua di 4 kecamatan ini paling banyak melakukan kekerasan terhadap anak dalam bentuk mencubit. Kemudian, alasan orang tua melakukan kekerasan tersebut terhadap anaknya bertujuan untuk mendisiplinkan anaknya. Terdapat 3 bentuk kekerasan dengan jumlah respon yang terbanyak adalah mencubit sebesar 153 respon, memelototi sebesar 145 respon, dan membandingkan dengan anak lain sebesar 101 respon. Dalam hal ini,
Mencubit merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik sementara. Melototi dan membandingkan dengan anak lain termasuk dalam kekerasan non-fisik. Kasus yang kedua adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak berinisial GN yang berusia 5 tahun. GN dan temannya FR sedang bermain dan berlari-larian di aula pembelajaran. Ketika teman-temannya sedang duduk dan memperhatikan gurunya di depan, GN menendang temannya sebanyak 2 kali, sehingga temannya FR terjatuh saat berlari. Selain itu, GN juga meludahi temannya ketika bertengkar, karena GN mengganggu temannya yang sedang memperhatikan gurunya di depan. GN juga mendorong temannya ketika sedang berbaris keluar ruangan aula pembelajaran. GN memukul perut temannya tanpa alasan ketika sedang melakukan senam di aula pembelajaran. GN tiba-tiba mencubit temannya yang sedang berbaris di depannya, yang menyebabkan temannya menangis. GN juga melototi FM dan bersikap sinis kepada FM secara tiba-tiba. GN memukul kepala temannya dengan menggunakan tutup kaleng ketika sedang memainkan alat musik sederhana di dalam kelas. GN juga sering marah-marah kepada temannya dan kepada gurunya. GN berteriak, mengejek, dan marah-marah kepada guru sambil menunjuk-nunjuk dengan jarinya ke muka sang guru. Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasannya kekerasan itu banyak terjadi, padahal sejatinya sebagai teman, orang tua, dan guru harusnya melindungi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta amandemennya pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, termasuk dilindungi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga tidak melakukan tindak kekerasan kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya adalah dampak dari kekerasan fisik anak usia dini. Kekerasan pada anak usia dini merupakan tindakan yang dapat merusak perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan sang anak. Ditemukan beberapa fakta bahwa pelaku tindakan kekerasan umumnya cenderung merasa superior dan merasa paling kuat, serta tidak ada yang mengendalikan, sehingga merasa bebas untuk berperilaku. Hal ini ditegaskan dalam National Youth Violence Prevention tahun 2006 yang mengemukakan bahwa pada umumnya para pelaku ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Dampak yang pertama adalah berdampak bagi si pelaku. Dampak bagi si pelaku terbawa sampai dewasa dan bahkan bisa saja sampai tua. Menurut Espalage tahun 2002 mencatat bahwa dalam jangka panjang sebagian besar pembuli melakukan tindak kejahatan atau kriminal pada usia dewasanya. Respon-respon agresif terus berkembang semasa mereka bersekolah dan terus bertahan atau menetap ketika menginjak usia dewasa. Tindak kejahatan yang dilakukan mencakup pelanggaran lalu lintas, agresif terhadap pasangan dan anak-anak, menghukum anak-anak lebih keras dengan menggunakan hukuman fisik, dan mengajari tindakan-tindakan agresif pada anak-anak seperti dirinya sendiri. Dampak yang kedua bagi penonton bully atau kekerasan. Selanjutnya, dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan pelaku karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam.
tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Keadaan ini tentu saja memperkokoh keberadaan pembuli yang kuat dan penguasa atau atas korban maupun semua penonton peristiwa bullying tersebut. Dampak berikutnya bagi sekolah. Dampak bagi sekolah, tindak kekerasan dapat menciptakan iklim sekolah yang tidak aman, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap reputasi sekolah itu sendiri. Selain itu, bullying yang terjadi juga dapat membahayakan misi pendidikan yang ingin dibawa oleh pihak sekolah. Dampak berikutnya bagi korban kekerasan. Dampak kekerasan pada anak sangat beragam, tergantung pada tingkat kekerasan itu sendiri. Pada penelitian ini ditemukan bahwa dampak kepada anak ketika anak menerima perlakuan keras adalah menangis sebesar 28%. Kondisi menangis ini merupakan salah satu ekspresi dari ketidaknyamanan psikologis. Pada kasus kekerasan dengan tingkat yang lebih tinggi, dampak fisik maupun psikologis anak bisa lebih fatal. Ada beberapa dampak yang diterima korban, diantaranya yang pertama, menjadi anak yang penakut. Yang kedua, tidak percaya diri. Yang ketiga, si anak akan merasa minder. Yang keempat, berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Yang kelima, kurangnya motivasi pergi ke sekolah. Yang keenam, mengalami gangguan emosi berkepanjangan seperti rasa takut yang berlebihan dan menjadi rendah diri. Yang ketujuh, anak akan agresif dan ketika mereka menjadi orang tua juga akan memiliki kepribadian seperti orang tua mereka. Yang kedelapan, dapat memunculkan rasa takut yang membatasi kebebasan dalam bereksplorasi. Selanjutnya adalah solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak usia dini. Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 15. Upaya pencegahan tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Cara yang pertama bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di antaranya peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender. Yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak. Yang keempat, pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan keluarga. Penerapan pola pengasuhan anak yang bebas dari tindak kekerasan dan penguatan pendidikan anti tindak kekerasan sejak dini di tingkat keluarga. Selanjutnya yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat, yang pertama itu ada peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia, hak-hak anak, dan kesetaraan gender. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan dampak tindak kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, pengintegrasian program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, penguatan peran komunitas peduli anak melalui pelatihan pola pengasuhan anak. Yang kelima, mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Pada pelaksanaannya, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dalam pola pengasuhan yang bebas dan tindak kekerasan. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bisa dilakukan melalui pola pengasuhan komunitas peduli anak. Agar anak terhindar dari bentuk kekerasan seperti di atas, perlu adanya pengawasan dari orang tua dan perlu diadakannya langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama adalah jangan sering mengabaikan anak.
Karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun, hal ini berbeda dengan memanjakan anak. Yang kedua, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Yang ketiga, sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak dan berikan dorongan pada anak agar bisa bicara apa adanya atau berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak, karena banyak sekali kekerasan pada anak, terutama pelecehan seksual yang terlambat diungkap. Yang keempat, ajarkan anak untuk bersikap waspada, seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal dan lain-lain. Selanjutnya, sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan. Dan karena kurangnya kesabaran orang tua, banyak kasus orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Sekian video pembahasan yang bisa saya jabarkan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thanks for watching. Bye.